Jadi konsepnya gini Mbak Gesa, Samsat Priority itu selain kita jemput bola untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, kita juga ada SOP lah. SOP terkait orang yang mohon maaf yang difabel, ibu hamil, lansia. Terus ada konsep lagi satu Mbak Gesa, tapi ini belum terlaksana, tapi sudah menjadi konsep. Semoga terlaksana nggih. Jadi modelnya daftar itu lewat online. Jadi di tahunan itu ada konsep yang namanya pendaftaran online. Itu baru konsep Mbak. Semoga berhasil dan terrealisasi. Itu semisalnya orangnya itu sudah melakukan suatu pendaftaran online. Orangnya semisalnya datang, dia nomor 5 tapi sudah nomor 10, dia dilayani dulu. Terus istilahnya ke depannya lagi tahun 2025 itu kita sudah membicarakan dengan pemerintahan Kabupaten Semarang. Jadi ada mobil priority yang di situ bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi bangunan. Wow. Jadi satu mobil itu bisa melayani dua pelayanan. Oh, ini udah di-spill nih buat tahun depan ya. 2025 sudah dikonsep. Ada cara lain, ada aplikasi Nyusakpol kita. Aplikasinya Sakpol itu karena semuanya sudah praktis, ada bisa dalam menyentuh Ka'bah. Alhamdulillah. wani nupai, wani majeki. Halo dulur Mas Sajak, selamat datang kembali di episode Chips, cara hebat informasikan pajak dan retribusi. Kembali lagi dengan saya Keisha, dan kali ini Chips ada segmen terbaru nih, namanya Samsat Talk. Jadi gak usah langsung basa-basi, langsung aja kita ngobrolin tentang Samsat. Oke, hari ini aku gak sendirian, hari ini aku bersama Bapak Muhammad Nadib dari UPPD Kabupaten Semarang. Oke, luar biasa. Gimana Bapak Nadib kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jenengan Sehat. sudah lama di sini. Kalau di sini barusan ya. Di bidang PKB kita pernah 4 tahun Mbak Gisa. Oh, sudah 4 tahun. Habis itu ke Klaten 2 tahun kurang 2 bulan, terus pindah lagi di Kabupaten Semarang. Oke, berarti ini sudah suhu ya. Kalau kata-kata anak zaman sekarang tuh sudah suhu ya Pak. Berusaha jadi pendekar Mbak Gisa. Oke, karena kali ini sudah kedatangan tamu spesial, Keisha mau mengupas tuntas nih, pengen tanya-tanya nih. Jadi sebenarnya layanan untuk pembayaran PKB sendiri ini apa sih? Oh, anyway, ini kayaknya teman-teman belum pada tahu nih, PKB itu apa? PKB itu pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan bagi wajib pajak yang berdasarkan potensi maupun potensi dari internal maupun potensi dari eksternal. Soalnya kita kan pakainya Samsat online Mbak Gesa. Oke. Jadi di daerah manapun selama masih warga Jawa Tengah bisa melakukan pembayaran dari Samsat yang terdekat. Oh. Gitu. Penjelasan singkatnya seperti itu Mbak Gesa. Oke, ini teman-teman biar lebih jelas lagi, Siap. boleh dong Pak dijelasin tentang layanan pembayaran dari PKB sendiri. Kalau layanannya itu kita ada Samsat Induk. Nah, Samsat Induk itu istilahnya untuk bukan yang 1 tahunan, tapi yang 5 tahunan, baik mutasi keluar maupun mutasi masuk. Terus yang Samsat cepatnya juga ada, itu untuk tahunan. Sedangkan untuk penunjang mendekatkan pelayanan pada warga masyarakat terhadap wajib pajak, kita ada 3 samkel Mbak Gesa. 3 samkel itu jadwalnya sudah ada di medsos UPPD Kabupaten Semarang. Tiap hari Senin sampai Sabtu kita lakukan pelayanan
3 sampel itu samsat keliling. Dan masih ditambah lagi kita punya 4 gerai 1 MPP. Ada di Sumowono, ada di Ambarawa, ada di Bergas, ada di Tengaran, MPP-nya di Tuntang. Seperti itu Mbak Gesa. Itu masih ada dari program kantor pusat untuk peningkatan istilahnya pelayanan, bahkan untuk mencapai target yang telah ditentukan Pak Gubernur, itu kita ada samsat malam juga Mbak Gesa. Wow. Samsat malam itu kita melakukannya tiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan ditambah lagi ada pelayanan hari Minggu Mbak Gesa. Siapa tahu kan kalau hari kerja Sibuk. wajib pajak nggak ada waktu untuk membayar, walaupun Mbak Gesa semisalnya tidak bisa melakukan secara langsung tatap muka dengan petugas di Samsat UPPD Kabupaten Semarang juga ada namanya Samsat Budiman. Samsat Budiman. Samsat Budiman itu dilakukan pada BUMDes. BUMDes itu BUMD-nya desa itu loh Mbak Desa. Bukan dari kelurahan tapi dari desa. Jadi kepalanya namanya kepala desa bukan kepala kelurahan. Di situ Samsat Budiman melayani juga, kita ada sekitar 17 BUMDes yang sudah melakukan kerjasama dengan kita terkait Samsat Budiman dan 1 BPR BKK di Bandungan. Seperti itu Mbak Gesa untuk pelayanan kami di UPPD Kabupaten Semarang. Luar biasa ya. Yeah. Jadi Senin sampai Minggu, Minggu ada semua. Ada semua. Jangan khawatir yang sibuk kalau misalkan pagi sampai sore, malam juga ada setiap Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Oh, Sabtu juga. Jadi Iya. malam mingguan kemana? Ke Samsat. Iya. Jadi minggu pertama dan kedua kita melakukan pelayanannya di Samsat Bandungan, Terminal Subterminal Bandungan Mbak Gesa. Subterminal Iya. Bandungan. Oke. Jadi hawa sejuk dan kita tetap melakukan pelayanan begitu. Hawanya juga sejuk ya di sana ya, Sejuk. Pak. Artinya bikin sejuk juga di Bandungan itu Mbak Gesa. Luar biasa. Yang pasti ini sangat mempermudah ya Insya buat Allah. kita-kita nih beneran. Maksudnya Senin sampai Minggu ada Ada. gitu, sudah disediakan. Jadi tinggal gimana kitanya aja ya, gimana kitanya yang langsung datang hadir ke Iya, sana. betul. Sambil Iya. menikmati sejuk-sejuk tadi ya Pak. Iya betul. Bisa Mbak Gesa misalnya pengen istilahnya menikmati hawa sejuknya Bandungan, minggu pertama kedua bisa di Subterminal Bandungan. Subterminal. Ada pelayanan. Ada pelayanan. Oke, itu teman-teman ada pelayanannya. Anyway Pak, lanjut. Sekarang pengen tahu dong kalau inovasi-inovasi layanan Samsat sendiri tuh gimana sih? Jadi gini Mbak Gesa, kita ada namanya pelayanan prima. Pelayanan Jadi prima. pelayanan prima itu konsep kita itu melakukan suatu kualitas terhadap wajib pajak. Contoh Samsat Priority. Samsat Priority itu untuk tahun sekarang itu kita bisa lewat calling Mbak Gesa. Calling Di telepon. telepon. Oh. Terus kita merapat ke tempat tujuan yang istilahnya mau istilahnya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Terus istilahnya ke depannya lagi tahun 2025 itu kita sudah membicarakan dengan pemerintahan Kabupaten Semarang. Jadi ada mobil priority yang di situ bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi bangunan. Wow. Jadi satu mobil itu bisa melayani 2 pelayanan. Jih, Oh, ini udah di-spill nih buat tahun depan ya. 2025 sudah dikonsep. Sudah dikonsep. Baik luar saprasnya biasa. sudah kita bicarakan dengan Pemkab Semarang atau yang mewakili, dan sudah jadi suatu anggaran. Sudah diajukan menjadi suatu anggaran 2025, semoga dilancarkan, dimudahkan. Amin. Ya, Gitu, kalau Mbak misalkan Gesa. bisa langsung 2 layanan oke banget sih ya Oke, Pak ya. nggih. Bisa kendaraan dan PBB tadi ya.
Dan ada tambahan lagi Mbak Kesa. Wih, apa nih? Kita dapat amanah ini dari Pak Kepala Bapenda Prof Jateng, Pak Nadi, kepada Ibu Kepala PPD kami, Ibu Khairunisa SEMM, terkait BPK. BPK itu terkait wilayah bebas korupsi Mbak Kesa. Wilayah bebas korupsi. Wilayah bebas korupsi. Jadi PNS itu tidak boleh korupsi. Anti gratifikasi, tolak korupsi. Itu sudah semboyan kita dan di medsos kita juga ada videonya maupun tulisan-tulisan yang bertema terkait kita berikhtiar, istilahnya berikhtiar untuk bebas korupsi gitu Mbak Kesa. Nah, di situ ada yang namanya Yuna Integritas. Apa sih Yuna Integritas? Yuna Integritas itu melingkupi keseluruhan. Jadi bukan cuman dari Bapendanya aja, tetapi juga dari Jasa Harja maupun Polri. Kita kan ada 3 instansi Mbak Kesa di Samsat itu. Jadi dari Bapenda, dalam hal ini personilnya UPPD Kabupaten Kota. Kedua itu dari Polri, baik Polres maupun Dirlantas kalau di Semarang 1, 2, 3. Terus yang ketiga Jasa Harja. Untuk pembayarannya dibantu oleh BRI dan Bank Jateng. Soalnya di sini ada tulisannya Bank Jateng. Nanti kita dimari Bank Jateng kalau nggak disinggung. Promosi penting itu. Gitu. Oh gitu. Jadi ada juga yang namanya zona integritas Mbak. Zona integritas luar biasa ya. Tapi tadi saya penasaran deh sama yang Samsat Priority. Itu tuh gimana sih Pak? Semuanya bisa jadi Samsat jadi prioritas tuh gimana sih Pak? Jadi konsepnya gini Mbak Kesa. Samsat Priority itu selain kita jemput bola untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, kita juga ada SOP lah. SOP terkait orang yang mohon maaf yang difabel. Difabel, ibu hamil, lansia. Terus ada konsep lagi satu Mbak Kesa, tapi ini belum terlaksana, tapi sudah menjadi konsep. Semoga terlaksana nggih. Jadi modelnya daftar itu lewat online. Jadi di tahunan itu ada konsep yang namanya pendaftaran online. Itu baru konsep Mbak. Semoga berhasil dan terrealisasi. Itu semisalnya orangnya itu sudah melakukan suatu pendaftaran online. Orangnya semisalnya datang, dia nomor 5 tapi sudah nomor 10. Dia dilayani dulu. Karena dia sudah dapat nomor. Ya, kayak antri 5. Duluan ya. Kayak di rumah sakit Mbak. Kalau ini soalnya saya kemarin juga habis dari rumah sakit jadi hampir sama gitu. Cuman konsepnya berbeda. Sakit sama mau bayar. Sama mau bayar. Sama-sama ngeluarin uang ya Pak. Iya betul. Dan gak enak. Yang sakit gak enak. Ya betul. Tapi ini keren banget sih ya. Mulai dari inovasinya. Terus tuh tempat layanannya tadi juga sudah disebutkan. Jam layanannya. Terus pokoknya Senin sampai Minggu. Ada semua Mbak Ready, Kesa. semuanya ready. Jangan salah sama malam Mbak Kesa. Iya malam juga loh. Jadi ini emang sudah tidak ada alasan. All out. Ya kan buat temen-temen terutama yang punya kendaraan bermotor. Jangan lupa buat memenuhi kewajibannya. Yaitu buat bayar pajak. Dan masyarakat juga diedukasi Mbak Kesa. Bahwasanya pembayaran pajak kendaraan bermotor itu ada yang namanya option. Option itu bagi hasil ke kabupaten kota se-Jawa Tengah. Bagi yang belum tahu. Nah itu sangat berarti sekali bagi kabupaten kota untuk dalam membangun infrastruktur pemerintah. Jadi bentuknya bagi hasil dari upah pungut yang diberikan pada kabupaten kota. Oh ini saya juga baru tahu nih Pak. Makanya saya bercerita Luar biasa. Gak apa-apa, perlu ini Pak. Jadi teman-teman sekalian tuh juga tahu kan, itu tuh uangnya kemana. Kemana, betul. Ternyata itu juga berguna untuk infrastruktur di daerah tersebut. Iya, ya kan. Se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah.
Oke. Jadi jangan salah tafsir, uangnya kemana tuh, bayar pajak ya kan? Kok nggak jelas sih gitu. Nah, kalau masyarakat istilahnya pengen tahu posisi uang itu kemana, ya seperti itu Mbak Kesa. Jadi ada pembagian untuk yang provinsi pembangunan infrastruktur di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, juga ada yang dibagikan ke kabupaten, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota gitu Mbak Kesa. Jadi nggak usah khawatir bayar pajak uangnya enggak. Beda sama yang instansi yang penyalahgunaan kewenangan Mbak Kesa. Mas Gayus kalau nggak salah, nggak boleh nyebut nama gitu. Maaf Mas Gayus. Ya intinya sudah jelas ya kalau ini ya, kemana ujungnya, bermuaranya kemana tuh di sini tuh jelas ya. Oke, makasih banyak loh. Sama-sama Mbak Kesa. Atas waktunya. Ini pokoknya aku mau kasih pesan dulu buat masyarakat di Jawa Tengah terutama ya. Pokoknya kalau punya kendaraan bermotor jangan nyampe lupa bayar pajak kendaraan bermotornya. Betul. Karena zaman sekarang tuh teknologi udah canggih, terus tadi pelayanannya udah top markotop, ya kan? Pokoknya bayar pajaknya tuh jadi lebih mudah, udah enak banget. Harus kayak aku nih. Siap. Aku tertib. Pokoknya sebelum jatuh tempo udah langsung bayar. Keren. Karena uangnya banyak. Alhamdulillah, amin. Amin. Ya amin. Kita semua harus saling mendoakan. Pastilah. Ya. Pokoknya itu udah jadi suatu kewajiban kita. Oke, kalau gitu terima kasih buat Sobat Chips. Siap. Ya, terima kasih juga buat Bapak Nadif yang sudah jauh-jauh ke sini. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih. Apa ini kita ada slogan nih. Apa nih? Jadi kalau misalkan Keisha bilang salam wani numpai, Wani terus nanti majeki. Yoi, kita ulang ya. Oke. Salam wani numpai, wani majeki. Bye. Siap.